saya Refki Agung Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum serta sedikit profil daripada Pondok Pesantren Al-Wa'id yang terletak di Jalan Sido Makmur, Simpang Pasir, Palaran. Jadi yang pertama saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai profil daripada Pondok Pesantren Al-Wa'id. Yaitu Pondok Pesantren Al-Wa'id didirikan pada tahun 2009, yaitu tanahnya berupa wakaf daripada pelelangan yang dibeli secara paguyuban, yaitu ketika seorang kiainya itu pemilik tanahnya itu ketika menghadiri sebuah majelis atau sebuah acara melelang, yaitu melelang tanahnya 1 meter misalnya 1 juta ataupun berapa juta untuk 1 meternya. Jadi melalui paguyuban itu dan diwakafkan atas nama siapa. Dan mengenai sedikit profil daripada kiainya, yaitu bernama Kiai Wasifuddin Nasya SHI. Beliau latar pendidikan beliau yaitu Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren An-Nuriyah, yaitu di Brebes di Jawa Tengah. Habis itu selama 7 tahun setelah itu melanjutkan dengan pengabdian di Pondok Pesantren Sunan di Samarinda. Pondok yang beliau asuh ini memadukan kedua kurikulum, yaitu kurikulum Salafi atau kurikulum Pondok Salafiyah dan kurikulum Pondok Modern. Kurikulum Pondok Salafi yaitu lebih memprioritaskan atau lebih mengutamakan pada pendidikan pesantren, yaitu pada keagamaannya. Sedangkan untuk pendidikan modern itu lebih mengutamakan ke pendidikan formalnya. Adapun dari latar belakang beliau itu selama 7 tahun di pondok yang kurikulumnya Salafi, kemudian 3 tahun di pondok yang kurikulumnya modern, beliau meneliti tentang beberapa kelebihan serta kekurangan dari masing-masing kurikulum. Maka daripada itu beliau ingin pondok pesantren yang beliau bangun pada saat ini memadukan kedua kurikulum tersebut, yaitu Pondok Salafi Modern yang sebagaimana di Kota Samarinda, sebagaimana yang dipaparkan beliau, sebagaimana yang dijelaskan beliau, di Samarinda masih belum ada sentral daripada pondok pesantren yang memadukan kedua kurikulum tersebut. Maka daripada itu kurikulum tersebut sebagaimana yang beliau jelaskan, kurikulum Salafi yaitu lebih memprioritaskan kepada kepemimpinan daripada pondok pesantren tersebut. Sedangkan di pondok pesantren yang berkurikulum modern, yaitu mereka rata-rata itu ahli pada kebahasaan, bidang kebahasaan dan juga organisasi. Maka beliau memulai membuka pondok pesantren tersebut pada tahun 2017, yaitu dengan kurikulum K13 pada pendidikan formalnya dan kurikulum Pondok Salafi pada kegiatan pesantrennya. Yaitu kegiatan belajarnya yaitu dari pagi sampai jam 12 siang beliau diajarkan di sana pembelajaran formal meliputi matematika sebagaimana yang lainnya. Adapun selebihnya dari sore sampai malam itu kegiatan pesantren yang diisi dengan pembacaan kitab, pembacaan maulid dan lain-lainnya. Adapun bahan ajar yang digunakan sebagaimana sekolah-sekolah yang lain menggunakan RPP, menggunakan silabus yang dari pemerintahan. Adapun silabus yang pada pendidikan non formalnya atau di pesantrennya itu menggunakan bahan kitab yang menjadi atau bisa dikatakan itu matan. Kalau dalam bahasa pesantren itu dikatakan matan, yaitu materi dasar daripada pendidikan yang misalnya nahwu, shorof, fikih dan lain-lainnya. Adapun ustadznya menggunakan bahan ajar yang lebih luas, yaitu berupa kitab hasyiyah atau syarah, yaitu berupa penjelasan daripada matan. Pengembangan yang dilakukan selama 2017 sampai 2019, karena 2020 sekarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana beliau paparkan. Dengan memadukan kedua kurikulum tersebut mendapatkan hasil tidak dari keberhasilannya itu tidak hanya dari segi satu bidang. Adapun praktek bahasa Arab yang
yang para santri diterapkan pada kehidupan sehari-hari, bahasa Inggris, dan juga organisasi, dan juga tak luput pada kegiatan pesantrennya, membaca kitab dan lain-lainnya, sudah berjalan dengan apa yang diharapkan. Dan dengan harapan Pondok Pesantren Al-Wa'id ini menjadi sentral daripada pondok pesantren yang memadukan kedua kurikulum tersebut, sehingga dengan harapan kedepannya dapat mencetak generasi santri-santri yang bukan hanya memiliki mental sebagai santri, akan tetapi juga memiliki mental dan kepedulian terhadap masyarakat banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Ya, dan untuk terakhir kalinya terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Nurwati yang sudah membimbing kami sehingga terlaksananya hasil daripada observasi yang kami lakukan, dan juga berterima kasih kepada segala pihak yang membantu dalam terwujudnya laporan observasi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.